Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Furqan, NIM 2022-11077 selaku Project Manager dari kelompok C7. Adapun anggota kelompok saya yaitu Cahyo Dwi Kori yang memiliki divisi sebagai Software Engineering, lalu ada Angga Dwi Putra sebagai Hardware Engineering, lalu ada Devon Ivander sebagai Design Engineering, dan Ayu Purnamasari sebagai Sistem Analisis. Adapun penjelasan singkat dari robot auto fire detection and extinguishing system, yaitu sebuah sistem otomatis untuk mendeteksi kebakaran secara dini dan segera mengambil tindakan pemadaman. Sistem ini mengintegrasikan sensor kebakaran, sistem pemadam otomatis, serta robot yang bergerak untuk mendekati lokasi kebakaran dan melakukan pemadaman dengan efisien. Fitur utama dari sistem ini adalah deteksi kebakaran otomatis, lalu ada penentuan lokasi kebakaran, lalu pemadaman otomatis sehingga api tidak dapat merambat menjadi lebih besar, lalu ada respon cepat dan presisi, dan lain-lain. Tujuan pembuatan alat ini yaitu untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam penanganan kebakaran. Yang pertama itu dia mendeteksi kebakaran lebih awal daripada sistem mendeteksi kebakaran tradisional, lalu mendekati kebakaran dengan cepat dan efektif bahkan dalam situasi yang sulit dijangkau atau berbahaya bagi manusia. Lalu mengurangi ketergantungan pada sumber daya manusia dalam penanganan kebakaran. Fungsi utamanya yaitu mendeteksi kebakaran secara otomatis dan segera melakukan pemadaman tanpa melibatkan intervensi manusia. Lalu mengapa alat ini penting sebagai solusi? Yaitu kebakaran adalah salah satu bencana yang dapat menyebabkan kerugian besar baik material maupun korban jiwa. Seringkali kebakaran menyebar dengan sangat cepat dan sistem pemadam tradisional mungkin tidak cukup cepat atau efektif untuk mengendalikannya. Maka diperlukan robot auto fire detection and extinguishing system. Beberapa masalah yang dapat diatasi yaitu dia memiliki deteksi yang lebih cepat sehingga dia dapat meredam kebakaran sebelum membesar. Lalu responnya lebih cepat dan penyelamatan manusia. Masalah yang terjadi yaitu beberapa masalah yang terjadi tanpa alat ini yaitu biasanya keterlambatan dalam penanggulangan kebakaran, lalu bahaya bagi petugas pemadam kebakaran, serta kerugian material yang besar. Dengan robot ini masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir dan diproses deteksi serta pemadam kebakaran dapat berjalan dengan lebih cepat dan efektif. Adapun demonstrasi alatnya seperti berikut. Oke, mungkin ini demonstrasi alatnya sudah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga Dwi Putra. Pada Angga Dwi Putra, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan selaku sebagai hardware, saya akan menerangkan tentang kerja saya sebagai hardware engineering, yang dimana saat ini kan judulnya Robot Auto Fire Detection and Extinguishing System, yang dimana saya ini sebagai bagian dari tim yang bertanggung jawab ini sebagai hardware engineer. Untuk proyek ini dalam peran saya ini fokus adalah memastikan semua komponen perangkat keras dapat berfungsi dengan baik, saling terhubung, dan mendukung tujuan proyek.
yaitu mendeteksi serta memadamkan api secara otomatis. Lalu ada tanggung jawab utama saya, yaitu sebagai hardware engineer, saya bertugas dalam beberapa hal penting. Yang pertama ada pemilihan komponen. Saya memilih perangkat yang tepat mendukung robot ini seperti Arduino Uno, yaitu dia sebagai pusat kontrol. Lalu selanjutnya ada flame sensor KY26, yaitu di mana dia ini untuk mendeteksi sebuah api yang nantinya itu akan dipadamkan oleh robot tersebut. Lalu ada L298 motor dripper, yang dimana dia ini untuk mengendalikan sebuah motor tersebut ataupun penggerak. Lalu ada pompa air, di mana dia ini untuk memadamkan api, yang nantinya tuh airnya tuh bakal dikumpulkan di pompa tersebut, di botol, nah nantinya tuh si pompa itu akan memompa air tersebut. Lalu ada perancangan sebuah sistem pada hardware ini, yang dimana saya merancang diagram rangkaian elektronik untuk memastikan semua komponen terhubung dengan benar. Adapun contohnya ini, flame sensor ini dihubungkan ke Arduino yang memproses data dan mengontrol pompa air melalui sebuah modul relay. Lalu ada pengintegrasian komponen, di mana memasang semua komponen ke dalam chassis robot. Lalu ada mengelola pemasangan sensor di posisi yang strategis untuk mendeteksi api yang lebih maksimal. Lalu selanjutnya ini menguji koneksi daya dari baterai ke komponen lain agar stabil. Lalu ada tantangan dan solusi, di mana dalam peran saya ini yaitu saya menghadapi beberapa tantangan, yaitu seperti keseimbangan daya. Kinerja robot ini sangat bergantung pada daya baterai, yang dimana untuk itu saya memilih baterai Li-On 18650, yang dimana dia ini cukup efisien untuk mendukung operasi seluruh sistem. Lalu juga ada kalibrasi sensor, di mana flame sensor ini awalnya sering salah mendeteksi sumber cahaya lain. Solusinya saya menyesuaikan sensitivitas sensor agar lebih fokus pada nyala api. Adapun juga stabilitas robot, di mana karena robot ini harus bergerak ke arah api, jadi saya memastikan motor dan chassis ini dirancang dengan pusat gravitasi yang baik agar robot tidak mudah terguling. Lalu ada hasil dari pekerjaannya, mungkin setelah semua komponen dipasang dan diuji, robot ini dia mampu mendeteksi sebuah api dalam radius efektif dari sebuah sensor tersebut. Lalu ada bergerak secara otomatis ke arah sumber api, lalu memadamkan api menggunakan pompa air dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada peran hardware engineer dalam proyek ini, yaitu peran saya sebagai hardware engineer ini memastikan bahwa perangkat keras yang dirancang kompak dan efisien, semua komponen dipasang dengan rapi pada chassis. Lalu ada tahan lama, pemilihan material pengaturan daya, memastikan robot ini dapat digunakan berbagai situasi tanpa pun masalah sedikit pun. Lalu ada siap untuk dikembangkan, desain hardware ini dapat dimodifikasi untuk menambahkan fitur lebih lanjut, seperti sensor tambahan ataupun baterai yang lebih besar. Mungkin dengan kerjasama tim, termasuk dari si hardware, proyek ini memberikan solusi praktis untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran dengan cara yang lebih efisien dan aman. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Oke, selanjutnya saya Zahid Dikori berperan sebagai software engineering. Di sini saya akan mendeteksi atau membahas tentang codingan yang telah kami pakai. Di sini ada beberapa definisi untuk motor, sensor, dan servo, serta juga pompanya. Di sini itu ada konstanta integer dari ENA dan ENB, di mana fungsinya itu pada pin kecepatan motor kanan dan motor kirinya. Kemudian masuk ke const integer yang in1 sampai in4. Itu tuh untuk sebagai motor kanan maju dan motor kiri maju, serta motor kanan mundur dan serta motor kiri maju. Kemudian ada sebagai sensor apinya atau sensor dari infrared. Itu didefinisikan sebagai IR kanan atau right, IR depan, dan IR kiri atau left. Dia sebagai sensor dari infrared pada sensor api tersebut. Kemudian di sini ada definisi dari servo pinnya dan pompa airnya. Kemudian masuk ke definisi dari kecepatan motor itu sendiri. Di sini
kami menggunakan kecepatan motor sebesar 150 ppm. Kemudian untuk membaca nilai sensor, kita memberikan definisi yaitu sensor kanan, sensor right, sensor kiri, sensor left, dan sensor depan itu sensor front. Kemudian masuk ke void setup. Di sini untuk mengkonfigurasi dari definisi-definisi di atas sebagai input dan outputnya. Sebagai infrared atau sensor apinya, di sini saya atau kami memasukkan sebagai inputannya dan outputnya itu sebagai dari servo dan motor. Kemudian untuk menginisialisasi servonya itu, di sini kita menggunakan fungsi dari for. Terus kita akan membaca angle 90 derajat dan 140 derajat dengan ketentuan angle itu sebesar 5 derajat untuk angle yang pertama. Kemudian angle yang kedua itu dari 140 derajat ke 40 derajat untuk tahapan yang kedua. Begitupun yang ketiga. Yang membedakan hanya angle-nya dari 40 derajat ke 90 derajat, 95 derajat. Nah, kemudian ini untuk ngeset kecepatan motornya. Dari kecepatan motornya itu yang kita setkan tadi di atas sebesar 150. Lalu di sini kita menampilkan di serial monitor juga dengan pin yaitu sensor right, sensor depan, dan sensor kiri. Kemudian masuk ke logika deteksi apinya. Di sini logika itu ketika sensor kanannya itu kurang dari 250 ppm, maka dia akan menggerakkan si servo menggunakan fungsi dari handle fire di sini. Handle fire di sini itu fungsinya untuk menghentikan robot dan menyalakan pompa airnya. Terus dari posisi 90 derajat ke 40 derajat, lalu kembali lagi ke 90 derajat. Begitupun sebaliknya. Kemudian ketika ada di sebelah depan, itu tuh akan membaca deteksi api dari 90 derajat ke 140 derajat, lalu kembali lagi ke 90 derajat. Kemudian ketika dia tidak mendeteksi api, di sini ketika sensor kanannya itu di antara 251 sampai 700 atau dia ada hambatan, maka dia akan mundur, lalu robot akan berbelok ke kanan. Di sini ada fungsi backward dan turn right, di mana backward ini fungsinya sebagai menggerakkan motor driver agar bergerak mundur, dan turn right akan bergerak dia ke kanan. Begitupun ketika sensor depan itu di antara 251 sampai 800, maka dia akan bergerak maju. Selanjutnya, fungsi untuk memadamkan api di sini seperti handle fire, fungsinya tadi sudah dijelaskan, di mana di sini kami menginisialisasi dengan start angle, end angle, dan reset angle. Di mana start angle di sini itu untuk mengaktifkan pompa airnya. Di mana start angle ketika angle itu awal-awal sebelum menyemprotkan airnya, dan end angle itu sudut akhir servo saat menyemprotkan air atau arah maksimal penyemprotan, dan reset angle-nya itu dia sebagai posisi awal servo setelah proses pemadaman selesai. Nah, kemudian masuk ke fungsi dari servonya. Di sini ada servo pulse. Dia fungsinya itu untuk mengontrol gerak servo motor dengan cara mengirimkan sinyal PWM sesuai sudut yang diinginkan. Nah, di sini kita mengatur dengan konversi sudut mikrodetiknya. 500 di sini sebagai mikrodetik. Lalu angle yang akan kita inisialisasikan sesuai angle yang ada di atas. Seperti 90, 140, atau 40. Dia akan mengonversi ke mikrodetik.
Oke, di sini ada beberapa fungsi kontrol motornya. Seperti tadi ada forward, backward, turn left, turn right, dan fungsi stop. Di sini tuh untuk menggerakkan motor. Untuk bergerak maju, maka motor driver tersebut akan bergerak maju dengan in1 itu berlogika high dan in3 berlogika high. Ketika robot itu bergerak mundur, maka in1-nya low, in2-nya itu high, dan in3-nya high. Kalau misalkan robot itu ingin berbelok ke kiri, maka in2 dan in3 yang high. Dan untuk robot bergerak ke kanan, in1 dan in4 yang high. Lalu ketika robot ingin berhenti, maka semuanya akan berlogika low. Terima kasih dari penjelasan codingan kami. Selanjutnya saya lempar ke kelompok lainnya, anggota lain. Baik, terima kasih Saudara Cayo. Jadi di sini saya sendiri Devani Vander Sintanggo dengan NIM 2022-11033. Oke, di sini saya ingin sebagai desain engineering yang dimana di sini saya akan menjelaskan desain dari project yang kita buat. Nah, jadi bisa dilihat dari videonya. Jadi desain kita ini kita buat desainnya hampir sama fungsinya sebagai mobil pemadam kebakaran. Nah, bisa kita lihat di bagian depan itu terdapat 3 flame sensor yang dimana nanti fungsinya untuk mendeteksi api yang ada di depan. Lalu di atasnya bisa kita lihat terdapat servo yang dimana untuk mengarahkan air yang akan dikeluarkan. Lalu lanjut pada bagian yang bawah terdapat 4 roda yang dimana untuk menggerakkan dari mobilnya itu. Nah, di sini kita menggunakan juga chassis. Oke, lanjut pada bagian tengahnya. Di sini terdapat ada Arduino yang dimana ini sebagai otaknya dari semuanya. Selanjutnya di sampingnya lagi ada relay. Lalu bisa dilihat lagi di bagian tengah terdapat modul dari L298 atau bisa kita bilang sebagai motor driver yang dimana fungsinya untuk menggerakkan keempat roda yang akan untuk menjalankan mobilnya. Nah, selanjutnya lagi di bagian belakang terdapat breadboard yang dimana di sini untuk menyambungkan fungsi dari kabel-kabel yang disambung. Selanjutnya di bagian belakang lagi ini terdapat step up adjustable power supply module. Nah, di sini kita menggunakan modul ini karena suplai listriknya ini kurang. Jadi kita menggunakan untuk menaikkan suplai dari listriknya. Selanjutnya di bagian belakang juga terdapat botol untuk menampung air. Lalu di bagian tengahnya juga terdapat breadboard-nya yang untuk menyambungkan kabel karena yang di bagian atas itu kurang. Baik, mungkin cukup sekian dari desain engineering dari saya, bisa dilanjutkan oleh Saudara Ayu. Baik, adapun saya sebagai sistem analisis yang dimana saya bertugas untuk menentukan tujuan sistem seperti apa yang diharapkan sistem capai, misalnya kita mendeteksi dan memadamkan api secara otomatis dan menentukan batasan sistem, misalnya jenis api apa yang dideteksi, area cukupan robot. Terus adapun hasil analisis terhadap auto fire detection instigation system menunjukkan bahwa robot ini membantu memberikan solusi efektif dan efisien dalam mendeteksi serta memadamkan api secara otomatis dengan memanfaatkan sensor api yang responsif terhadap cahaya inframerah dan ultraviolet dari api, yang dimana sistem ini dapat mendeteksi kebakaran dalam waktu singkat bahkan pada tahap awal sebelum api menyebar luas. Terus ada sistem deteksi dan pemrosesan inputnya yang dimana pada input sistem kita menggunakan flame sensor 3 yang dimana sensor ini mendeteksi keberadaan api berdasarkan spektrum cahaya inframerah dengan 3 sensor ini yang dimana dapat mengidentifikasi lokasi api kiri, depan, atau kanan. Terus kita menggunakan HC05 Bluetooth yang digunakan untuk menerima instruksi dari pengguna atau mengirimkan notifikasi status robot. Terus proses deteksinya tuh flame sensor mengirimkan data berupa sinyal analog
atau digital ke Arduino Uno. Arduino Uno memproses data untuk menentukan arah intensitas api tertinggi. Berdasarkan hasil analisis, Arduino mengontrol motor DC melalui L298 motor driver untuk mengarahkan robot ke sumber api, yang dimana kecepatan dan akurasinya itu sistem mampu mendeteksi api dalam waktu kurang dari 1 detik dengan pembacaan sensor berulang 10-50 kali per detik, yang dimana akurasi deteksi dipengaruhi oleh sensitivitas flame sensor, posisi dan jarak sumber api efektif dalam jarak 30-100 cm. Terus ada sistem pemadaman api yang dimana komponen pemadaman api yang digunakan mini servo untuk mengarahkan pipa air ke arah sumber. Terus ada water pump dan pipet memompa air dari water tank ke arah api. Terus ada proses pemadamannya itu setelah mencapai lokasi api, servo mengarahkan pipa berdasarkan data dari sensor api. Pompa air menyemprotkan air ke sumber api sehingga sensor tidak lagi mendeteksi keberadaan api, yang dimana kecepatan pemadaman api waktu bergantung pada intensitas api dan kapasitas pompa air. Sistem dapat memadamkan api kecil dalam waktu 5-10 detik. Adapun sistem output, hasil sistem output fisik pergerakan robot menunjukkan sumber api menggunakan 4BO motor wheels, pemadaman api dengan semprotan air melalui pipa. Output informasi, status deteksi dan pemadaman api dikirimkan melalui HC05 Bluetooth ke perangkat pengguna, misalnya ponsel. Adapun sumber energi yang digunakan dari baterai Sonic 3,7 volt dan power bank 10 mAh menyuplai daya untuk seluruh sistem, yang dimana motor DC dan pompa air adalah komponen yang paling banyak mengonsumsi daya, dan sistem dapat bekerja selama 30-60 menit tergantung intensitas operasi. Adapun kelebihan sistem otonom dan real-time, robot dapat mendeteksi dan memadamkan api secara otomatis tanpa intervensi manusia. Probabilitas sistem berbasis robot mudah dipindahkan dan digunakan berbagai lokasi, dan keamanan mengurangi risiko bagi manusia dan situasi kebakaran. Sampai di sini saja dari sistem analisis. Oke, terima kasih Ayu. Selanjutnya saya sebagai project manager akan menjelaskan jadwal pelaksanaan yang dilaksanakan pada project ini. Itu pada perencanaannya itu durasi untuk dalam merencanakannya itu 2 minggu, yang tanggal dimulai itu 21 Oktober hingga 1 November. Lalu dalam segi desain itu tuh durasinya 2 minggu juga, tanggal mulai itu di tanggal 3 November hingga 17 November. Lalu ada pengembangan di mana durasinya itu 3 minggu dari tanggal 18 November hingga 2 Desember 2024. Lalu ada pengujian selama 2 minggu juga 3 Desember sampai 16 Desember, dan penyusunan laporan proposal itu 2 minggu 17 Desember hingga 23 Desember. Selanjutnya ada anggaran biaya yang telah digunakan seperti flame sensor itu berjumlah 3 yang masing-masing harganya itu 7.500. Lalu ada Arduino Uno, lalu ada chassis, breadboard, L298 motor driver, lalu ada single channel relay, mini servo, lalu ada water pump 5 volt, water tank atau botol, lalu ada baterai Sony 3,7 volt, ada 4 yang masing-masing harganya 18.000, lalu ada power bank 1000 mAh, lalu ada kabel jumper serta push button alternate. Totalnya kisaran di 496.000. Mungkin sekian dari video presentasi alat kami dari kelompok C7. Saya mewakili kelompok C7. Maaf jika ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.